Saat ini beredar pertanyaan yang viral ya, yang harus kita jawab dengan baik. Beberapa pertanyaan itu, kenapa jika masker berfungsi kita harus jaga jarak? Kenapa jika jaga jarak berfungsi kita harus pakai masker? Dibalik ya. Kenapa jika pakai masker dan jaga jarak berfungsi kita harus PPKM? Kenapa jika ketiganya berfungsi, maksudnya pakai masker berfungsi, jaga jarak berfungsi, PPKM berfungsi, kita harus vaksin? Dan tentang pertanyaan vaksin itu sendiri. Dan seakan-akan itu tidak lagi pertanyaan, tetapi menjadi pernyataan. Ya, tidak butuh mereka dijawab seperti itu. Tetapi pernyataan yang menyindir, yang seakan-akan mengejek. Dan jika itu dibiarkan, ya bisa meresahkan kita semua, bisa meresahkan masyarakat terhadap usaha-usaha yang harus dilakukan dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Ya, seakan-akan pernyataan itu memberi kesimpulan bahwa usaha-usaha yang harus dipraktekkan, protokol kesehatan yang harus dipraktekkan itu menjadi sia-sia atau omong kosong belaka atau tidak ada gunanya. Tentu itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Jawaban yang pertama adalah bahwa dibutuhkan perlindungan yang berlapis. Itu jawaban yang pertama. Ya, seluruh pakar kesehatan sepakat. Memang di era pandemi COVID ini perlu dirumuskan usaha-usaha atau tindakan atau intervensi tertentu ya untuk melindungi diri kita dari terpapar virus COVID-19, dari tertular, meminimalisir dari transmisi virus. Usaha-usaha perlindungan itu diantaranya pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, ya, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, dan sebagainya. Tetapi pakar kesehatan sepakat bahwa tidak ada satupun bentuk perlindungan, usaha perlindungan itu yang sepenuhnya efektif. Kalau kita pernah bermain sepak bola dan belajar sepak bola secara profesional, kita akan mengerti ya bahwa di dalam permainan sepak bola, di dalam kita bertahan yang tujuannya supaya gawang kita tidak dijebol lawan, ada pertahanan berlapis di dalam sepak bola. Kita tentu saja bisa bertanya, jika sang penjaga gawang berfungsi, kenapa dibutuhkan back? Jika sang penjaga gawang dan back berfungsi, kenapa harus man-to-man defense misalkan, atau 1 lawan 1? Ya karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin mengandalkan seluruh kemampuan sang penjaga gawang itu sebagai salah satu-satunya bentuk perlindungan atau pertahanan supaya gawang kita tidak dijebol lawan. Tidak mungkin mengandalkan hanya satu sang penjaga gawang. Sang penjaga gawang dibantu back dengan berbagai macam jenis back, ada back sayap, libero, dan sebagainya. Begitu juga ada pola man-to-man defense, misalkan 1 lawan 1 atau zona pertahanan atau kombinasi keduanya. Semua itu harus dilakukan dalam permainan sepak bola sebagai bentuk pertahanan yang berlapis, ya, tentu saja berlapis, ya. Begitu juga usaha-usaha yang kita lakukan dalam rangka kita mencegah tertular virus 19 ini memang dibutuhkan tidak cukup satu, berlapis. Memang lapisan dasar, kalau kita ketahui lapisan dasar masker itu, tetapi lapisan di atasnya ya menjaga jarak, di atasnya lagi mengurangi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan ada lapisan yang mungkin saat ini termasuk yang terakhir yaitu vaksin, itu harus benar-benar disusun menjadi berlapis-lapis sehingga bentuk perlindungan kita menjadi sempurna atau efektif. Walaupun tidak ada juga lapisan-lapisan yang sempurna itu sampai menjadi perlindungan yang benar-benar sempurna. Jadi tidak cukup kita hanya pakai masker. Tidak cukup kita pakai masker dan menjaga jarak. Tidak cukup kita juga dengan PPKM, harus kita lakukan semua. Ya. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa sangat sulit sekali mempraktekkan satu bentuk perlindungan sekalipun. Pakai masker saja kita sulit.
Banyak di antara kita yang ogah atau tidak mau pakai masker. Sekalipun kita sudah memakai masker, apakah di antara kita benar-benar memakai masker dengan baik dan benar? Sedangkan ada rumus memakai masker yang baik dan benar supaya perlindungannya maksimal. Kan seperti itu. Ya, bicara masker sendiri, ya, kita sepakati bahwa masker akan memberikan perlindungan. Ada namanya efektivitas perlindungan menyaring partikel virus dengan kita memakai masker. Masker bermacam-macam, ada masker kain dan sebagainya. Ya, masker kain efektivitas perlindungan dalam menyaring partikel virus atau droplet hanya 40%. Kemudian ada masker bedah sampai 70%. Dan ada masker yang terbaik N95 misalkan, itu efektivitas perlindungannya bisa sampai 90-95%, tetapi tetap tidak bisa 100%. Selain itu pula, ya, sudah diteliti bahwa masker akan mengurangi potensi penularan. Jika dua-duanya pakai masker akan mengurangi potensi penularan sampai 75%. Jika salah satu memakai masker, lawan bicara tidak memakai masker, tentu saja potensi pengurangan penularan akan menurun. Ya, apalagi jika dua-duanya tidak memakai masker. Ya, seperti itu. Kemudian berbicara mengenai vaksin ya. Pertanyaannya begini. Kenapa jika vaksin itu bisa menyebabkan kematian, kenapa harus melanjutkan vaksin? Paling tidak mirip-mirip seperti itu. Ya, ini harus kita luruskan juga ya. Kita harus luruskan juga. Jadi vaksin ya yang masuk ke dalam tubuh kita sama seperti zat-zat yang lain akan direspon oleh tubuh kita. Dan memang tubuh merespon itu kadang-kadang memunculkan suatu gejala yang tidak diinginkan, yang disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI ya. Sekali lagi ya, imunisasi itu sama dengan vaksinasi. Sama juga seperti ketika bayi-bayi kita divaksin atau diimunisasi. Setelah diimunisasi DPT misalkan, kemudian menjadi rewel, panas semalaman. Ya. Begitu juga dengan vaksinasi COVID-19. Sebagian besar orang yang divaksin dengan vaksin COVID-19 memang rata-rata akan menunjukkan respon ini, respon tubuh yang tidak diinginkan, yang disebut KIPI itu. Nah, respon tubuh itu bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya, ada yang ringan, ada yang berat. Ini dua itu. Kalau ringan itu contohnya misalkan pada area yang disuntik ya, tampak kemerahan, bengkak, nyeri ya. Lalu kemudian juga bisa respon yang menyeluruh atau sistemik ya, seperti demam, rasa lemas ya, kemudian mengantuk dan sebagainya. Itu yang ringan. Kalau yang berat itu contohnya adalah setelah divaksin timbul respon tubuh yang berat yang diakibatkan biasanya karena respon imun atau suatu bentuk alergi terhadap zat-zat yang ada di vaksin itu. Yang paling fatal memang meninggal, respon yang berat itu atau KIPI berat. Ya, selain meninggal ada mungkin kejang, ya. Lalu penurunan kesadaran, ya, lumpuh, penurunan jumlah trombosit darah dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kejadian KIPI berat itu sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Prosentasenya sangat kecil dari seluruh populasi yang divaksin. Mungkin di bawah 1%, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan kejadian yang
tidak sampai meninggal, jika itu ada ya, kipi berat yang tidak sampai meninggal, bisa kemudian disembuhkan atau dikembalikan menjadi normal. Dan sekali lagi kejadiannya sangat kecil sekali. Dan jika kita berbicara mengenai data, ya, kita bisa melihat data yang valid pada Komnas KIPI ya, Komite Nasional untuk Imunisasi ini, tentang KIPI yang muncul setelah vaksinasi COVID-19. Jadi saya tidak menemukan pada data ya, ada kasus kejadian yang meninggal pasca vaksinasi COVID-19. Tidak ada. Beberapa dilaporkan ada kejadian meninggal, tetapi setelah dilakukan kajian, itu tidak berhubungan dengan vaksinasi, tapi mungkin salah satunya adalah karena kondisi penyakit yang ada pada tubuhnya sebelumnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi tidak benar ya pernyataan tersebut. Vaksinasi tetap harus dilanjutkan. Sekali lagi kita mengingat maslahat yang besar dibandingkan mudaratnya. KIPI memang termasuk yang tidak kita inginkan, mudarat. Tetapi maslahat yang muncul dengan kita divaksin itu jelas lebih besar. Dan sekali lagi, sebagian besar KIPI yang muncul pada orang-orang pasca divaksin adalah ringan dan bisa kembali normal. Tidak waktu lama, cepat kembali, sehat kembali. Dan satu prinsip bahwa KIPI selalu lebih ringan dibandingkan COVID itu sendiri. Maka tinggal kita memilih. Kita memilih merasakan KIPI ya, yang ringan itu setelah divaksin, atau kita memilih tidak divaksin tetapi beresiko terkena COVID-19 dengan gejala yang lebih parah. Kita mau memilih mana? Jadi sekali lagi KIPI selalu lebih ringan dibandingkan dengan COVID itu sendiri. Dan jelas vaksinasi sudah diketahui sejak zaman dulu kala adalah suatu upaya medis ya yang sangat bagus sekali, bermanfaat untuk mencegah orang-orang ya menjadi sakit dan mengurangi angka meninggal akibat penyakit menular. Dan pada konteks pemberantasan penanggulangan penyakit menular seperti COVID-19 ini, jelas vaksinasi akan mempercepat adanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan tentu saja yang kita inginkan bersama-sama, yang kita harapkan adalah berakhirnya pandemi lebih cepat. Itu adalah upaya-upaya ikhtiar kita semua yang wajib kita lakukan. Ya, kewajiban kita bersama. Kewajiban kita bersama yang diperintahkan oleh agama dan yang diperintahkan oleh pemerintah. Alangkah baiknya ya kita mengikuti itu semua. Dan tentu hasil akhirnya kita bertawakal kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tapi tentu saja Allah semoga melihat hasil upaya-upaya kita. Ya, hasil upaya-upaya kita. Karena Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita mencoba merubah nasib kita sendiri. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.